Riwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Khuzaimah dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika naik mimbar mau khutbah Idul Fitri, ketika naik tangga mimbar, Nabi berucap, amin. Kemudian berucap lagi, amin. Dan berucap lagi yang ketiga, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami jelas mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Jibril mendatangiku. Ya, baru dijelaskan karena waktu Rasulullah menjawab amin, Jibrilnya nggak nampak. Maka dijelaskan. Jibril mendatangiku lalu berkata, celakalah seorang hamba apabila Ramadan datang, tapi hamba itu tidak sempat ampun dosanya. Aku menjawab amin. Ini yang pertama. Ramadan datang, Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan segala penghulu bulan, Ramadan amalan sunat dibalas seperti amalan wajib, Ramadan amalan wajib dilipat gandakan pahalanya, tapi masih ada seorang hamba tidak sempat ampun dosanya, Ramadan datang. Maka celakalah hamba itu, lalu kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada bulan kecuali Ramadan, sepanjang hari itu penuh ampunan. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, penuh ampunan. Dan hadisnya diulang-ulang oleh penceramah tiap malam. Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kapan mulainya? Sejak terbit fajar, tadi waktu kita imsak, sampai terbenam matahari. Siapa yang berpuasa menahan diri dengan iman, penuh kehati-hatian, diampuni dosanya yang telah lalu. Celakalah hamba di siang Ramadan itu, tidak sempat ampun dosanya, malah bertambah dosa kalau dia berbuat maksiat di bulan Ramadan. Bulan mana? Sepanjang malam. Maka hadis satu lagi, hadis ini riwayat Muslim, mangqama, siapa mendirikan malam-malamnya, berarti mulai buka puasa, salat maghrib, salat sunat, berzikir, nunggu isya, kemudian salat isya, taraweh, lanjut tadarus, baca Quran, zikir, iktikaf, sampai fajar. Sepanjang malam itu penuh dengan ampunan. Maka celakalah seorang hamba kalau sepanjang malam-malam Ramadan tidak sempat ampun dosanya, lalu kemudian dia berbuat maksiat kepada Allah. Ramadan itu membuat orang baik menjadi lebih baik. Ramadan itu membuat orang yang tidak baik menjadi baik. Ramadan itu membuat orang jahat mengurangi kejahatannya, atau malah kemudian dia mendapat petunjuk dari Allah. Tapi celakalah Ramadan datang,
Petunjuk dia jauh, ibadah dia jauh. Orang puasa dia nggak puasa, orang taraweh dia nggak taraweh. Orang baca Al-Quran dia tidak baca. Bulan mana lagi yang ditunggu? Ketika Ramadan malamnya diturunkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah yang disebut dengan malam Al-Qadar. Jadi dibaca oleh Pak Imam, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik, bukan sama ya. Di sini ada kalimat khairun, lebih baik. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita bagi 1000 bagi 12, berarti ada 83 tahun. Nilai ketaatan yang diberikan oleh Allah. Makanya umat Islam itu sebenarnya umat yang cerdas. Kalau dia pandai membaca hikmah, dia kejar itu. Misalnya, ini ilmu hikmah. Kenapa kita lahir duluan kepala, baru kaki? Rupanya Allah suruh kita mikir, baru jalan. Kadang-kadang orang jalan terus, baru mikir. Buat terus, tapi nggak mikir. Kenapa Allah ciptakan kita begitu lahir, nangis? Itu normal rupanya. Karena hidup ini penuh perjuangan, penuh usaha. Maka hadis tadi penuh perhitungan. Harus cerdas. Kaum muslimin yang mulia, itu doa pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, Jibril berkata, celakalah seorang hamba. Dia punya ayah dan ibu, atau salah satu di antara keduanya masih hidup, tapi tidak membuat dia masuk surga. Dia sudah sukses, anaknya sudah hebat, kedua orang tuanya masih ada, dia tidak birrul walidaini, tidak berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, atau malah dia durhaka kepada ayah dan ibunya. Aku berkata, kata Rasulullah, amin. Allah menempatkan posisi birrul walidaini, berbuat baik kepada ayah dan ibu, pada posisi setelah menyembah Allah. Itu saking pentingnya berbuat baik kepada ayah dan ibu. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Dalam menyembah Allah, jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Di surat lain, di ayat lain dalam surat Al-Isra. Ini kalau kita lihat di Al-Isra ayat 23. Ini hampir hafal. Anak-anak kita hampir hafal ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian menyembah Tuhanmu, jangan sembah selain Dia, wa bil walidaini ihsana. Sesudah ibadah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara kedua orang tuamu atau salah satu di antara mereka masih hidup di usia lanjut,
dia bersamamu dalam pemeliharaanmu, maka janganlah fala takul lahuma uff. Jangan tinggikan suaramu, jangan katakan ah. Jangan katakan sama orang tua Jangan selisihi ayah dan ibumu. Seorang ulama berkata, apabila ibumu terbalik pakai sandal, lalu kamu betulkan, maknya terbalik. Ibumu menjawab, kapahnya, itu jangan tinggikan suaramu. Baik tak pegah lempu tepat, mak. Itu sudah masuk durhaka karena meninggikan suara kepada kedua orang tua. Birrul walidaini, berbuat baik kepada ayah dan ibu, itu sangat dimudahkan oleh Allah. Memandang wajah ayah dan ibu, lalu mendoakannya, itu sudah birrul walidaini. Mengatakan apalagi menyia-nyiakannya, apalagi meninggikan suara kepadanya, itu sudah termasuk durhaka. Ada seorang anak, ibunya datang ke rumahnya, dia buka gorden, ibunya turun dari taksi, lalu bilang sama istrinya, besar kali kopor mama, nampaknya lama di rumah kita nih. Ini durhaka. Seorang orang tua tidak pernah ingin berlama-lama di rumah anaknya. Walaupun rumahnya kecil, dia paling bahagia di rumahnya. Maka jangan katakan, raya tak kopor mak, sang trip itu sudah termasuk durhaka. Maka anak mana yang tidak celaka? Dia punya ayah dan ibu, kedua orang tuanya tidak dia bahagiakan. Ada 5 air yang tumpah dari seorang ibu. 1 air ketuban saat anak mau lahir. 2 air darah saat bayi muncul ke dunia. 3 air susu. 2 tahun disusui anak ini. Maka kalau anak durhaka, seringlah disebut air susu dibalas dengan air tuba. Maksudnya bukan anak menubah orang tuanya, tapi karena durhaka keluarlah kalimat itu, air susu dibalas dengan air tuba. 2 tahun sebelum anak ini mengenal asupan makanan lain. Anak belum kenal mie calu. Anak belum kenal bohrom-rom bakwan, mie goreng, belum kenal. 2 tahun disusui. Yang keempat, air keringat. Pagi bangun, cuci pakaian, cuci piring, memasak, mengantarkan anak sekolah, berbelanja, melayani suami, membersihkan rumah. Tumpah air keringat dari seorang ibu. Yang kelima, air mata. Tengah malam beliau bangun bermunajat kepada Allah. Lalu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim kepada anaknya. Ya Allah, napa je anak lun? Anak yang saleh dan saleha. Seorang orang tua tidak kepingin anaknya jauh dari Allah. Lalu beliau terus melanjutkan doanya. Bahagiakan anak-anakku ya Allah. Aku dengan kehidupan sekarang ini sudah mensyukuri. Aku sudah bahagia ya Allah. Tapi lebihkan kebahagiaan kepada anak-anakku. Seorang ibu bisa mengasuh 7 orang anak. 7 orang anak belum tentu bisa mengasuh seorang ibu. Kadang-kadang menanjak mak baru mau, kayak telefon adik. Jemput mama ini, dah 2 malam tempat aku. Ke mana aja? Ini durhaka. Apalagi ibunya tinggal sendirian. Apalagi anak sudah sukses karena sibuknya. Lalu kemudian menelepon panti jompo. Halo? Panti jompo? Ya. Nyampak na urun tuhai rumah lun pajoh-pajoh ranup. Kakutau binte.
Tolong diambil sebentar, dipelihara. Berapa sebulan, celaka anak ini. Dia hebat bukan karena dia hebat, tapi karena doa orang tuanya dan atas izin Allah. Lalu kemudian anak itu sukses di dalam hidup. Ibu mana yang tidak terbakar hatinya? Ada seorang ibu, di rumahnya ada ayun. Itu ayun dari rotan. Itu masa-masa saya ikut ayun adik dalam rotan. Sekarang udah jarang terlihat ayun itu. Asal beliau ke dapur, begitu dilihat ayun tergantung, beliau nangis. Dia pandang ayun itu, menetes air matanya. Ayun anak lun. Dia sendiri di rumah, tapi memandang ayun itu, dia menangis. Karena tiap hari dia sedih. Diturunkan ayunnya, dibawa keluar, diambil minyak tanah. Nah, ini anak-anak sekarang nggak tahu minyak tanah. Kami dulu tahu minyak tanah. Anak-anak sekarang tuh yang tahu pertamak rasa pertalet. Nah, itu yang sudah dioplos kemarin. Itu dia yang tahu. Pertalet dengan pertamak kan baru, Dexlet baru. Waktu saya kecil-kecil tuh yang tahu bensin. Minyak tanah, itu aja dua. Disiram pakai minyak tanah, terbakar. Keluarlah tetangga sebelah rumah ibu ini karena dilihat ada api di pekarangan. Tetangganya bertanya, "Bu, penyan, ayun. Ayun siapa?" Ayun anak lun. Sudah mulai sedih. Kenapa ibu bakar? Berapa orang ibu ayun di dalam ayun itu? Itu kan kenang-kenangan, Bu. Sejarah. Kenapa ibu bakar? Enggak ada. Biasa aja. Di mana anak ibu sekarang? Kamu mulai sedih lah. Anak lu kan hebat-hebat tak? 1 di Jakarta, 2 di Tangerang, 3 di Bekasi, 4 di Bandung, 5 di Jogja, 6 di Solo, 7 di Surabaya. Semuanya udah hebat. Aku sendirian di rumah ini. Kadang-kadang nelpon pun dia tidak sempat. Tiap hari aku ke dapur, melihat ayun itu aku menangis. Terbakar hatiku. Daripada tiap hari hatiku terbakar. Aku bakar ayun itu hari ini. Anak mana yang tidak celaka? Dia punya 7 anak. Sudah sukses, lalu kemudian tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Doa yang ketiga, walaupun hari Minggu nggak boleh panjang-panjang juga. Celakalah seorang hamba, kata Jibril. Hamba itu mendengar nama Nabi Muhammad, tapi tidak berselawat kepada Nabi. Aku menjawab, kata Rasulullah, amin. Allah menyuruh kita berselawat kepada Nabi. Mana dalilnya? Tiap Jumat khatib dalam khutbah menyampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Sampaikanlah salawat dan salam dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salawat yang paling mudah? Kalau mendengar nama Nabi, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ada orang baca hadis, qala Rasulullah, jawab terus sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pidato, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu berteriak. Asal dengar nama Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 salawat, sallallahu alaihi asyratan. Allah berselawat kepada orang itu 10 salawat. Tapi kalau dia tidak mau, al-bakhil. Al-bakhil man dzukir indahu la salatan.
orang bakhil adalah apabila disebut nama Nabi Muhammad di sisinya, dia tidak mau berselawat kepada Nabi. Selawat itu doa. Salat doa. Salawat doa. Maka ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi, saat itu Nabi sedang melimpahkan syafaatnya kepada orang yang berselawat. Pergikan lambat saja, takdim ke gure, metemeng ijazah. Takdim ke ayah, metemeng harta. Takdim ke Nabi, metemeng syafaat. Takdim ke hadirat, metemeng syurga. Terima kasih. Lebih kurang kami mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.